nampang aku udah tersambung bersama teman-teman yang udah nemenin aku sore ini sampai 1 jam ke depan tentunya. Ada Ahmad Dandi dan juga Muhammad Iqbal dari mahasiswa STKIP Al-Hikmah. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Alhamdulillah kabarnya kelihatannya cukup baik dan sehat ya Dandi dan juga Iqbal. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Di masa pandemi seperti ini kegiatannya apa aja nih teman-teman nih? Kalau dari saya sendiri, dari Dandi sendiri sih, tentu saja kuliah, masih kuliah. Sekarang juga sedang ada di semester 7, lagi sibuk-sibuknya skripsi. Terus juga sibuk-sibuk nulis, Kak. Oke, kalau Iqbal? Kalau Iqbal sekarang ini sama kayak Dandi, sedang sibuk kuliah daring, dan satu tambahan yakni mengajar daring. Mengajar daring. Wow, yang satunya sibuk nulis juga, yang satunya sibuk mengajar daring gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalian statusnya mahasiswa kan? Atau udah mau lulus atau masih maba nih? Mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir. Akhirnya kapan diakhirinya? Waduh. Ini kalau kita udah ngomongin soal mahasiswa akhir ini kayaknya sensitif banget gitu kan? Sensitif sekali. Oke deh, sini mungkin pengen kalian kenalan dulu deh, dari Dandi dulu deh, boleh kenalan dulu sama sahabat kreatif. Ya, perkenalkan Kak Cindy, perkenalkan sahabat kreatif. Nama saya Ahmad Dandi, mahasiswa semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP Al-Hikmah Surabaya, kelahiran Samarinda dan sekarang sedang ada di Surabaya. Oke, coba sapa dulu dong pakai bahasa Samarinda. Halo, selamat sore sahabat kreatif. Gimana kalau orang Samarinda ngomong? Halo, selamat sore bubuhan kreatif. Oh gitu, oke deh. Oke, boleh. Sekarang Iqbal, boleh kenalan dulu dong Iqbal. Perkenalkan sahabat kreatif, Kak Cindy semuanya. Nama saya Muhammad Iqbal, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang berada di semester 7. Saya asli Bogor. Ya. Tanggal lahir tanggal 22 Agustus tahun 1999. Masih muda sekali ya. Oke deh Iqbal, kalau orang Bogor emang ada bahasanya ya? Sunda gitu ya? Iya, Sunda. Coba disapa dulu dong. Wilujeng Somping di acara di acara sahabat, di acara numpang nampak. Oh, Wilujeng Somping. Somping, wah keren nih. Oke, yang satunya orang Samarinda, satunya orang Bogor. Ini yang masuk banyak banget. Ini ngajak siapa aja nih? Ada Henry Trias, ada Bang Thoyib, ada Muhammad Iqbal. Kok Muhammad Iqbal? Ada Muhammad Bagus. Ada siapa lagi nih? Ada Bobby Aryadi. Ini teman-teman kalian? Ya, beberapa teman. Beberapa musuh. Itu ada kakak tingkat juga tuh Mbak. Kak Cindy ada kakak. Yang mana kakak tingkatnya? Itu ada Surya. Kak Thoyib. Ada Kak Thoyib. Oh, Kak Thoyib. Tadi mukanya kelihatan, sekarang dia tutupin lagi Bang Thoyib nih ya. Oke deh, ini teman-teman kayak rame banget sore hari ini. Dan di acara Numpang Nampang kali ini aku bakal ngomongin soal prestasi-prestasi yang membanggakan dari Ahmad Dandi dan juga Muhammad Iqbal, yang pastinya akan menginspirasi sahabat kreatif semuanya. Nah, ngomongin soal pandemi, memang pandemi ini belum berakhir ya sahabat kreatif. Kita juga memang harus tetap jaga fisik kita, harus waspada dengan sekitar kita, bahwasanya Corona atau COVID-19 ini masih mengincar kita. Namun sore hari ini kita nggak melulu ngebahas Corona aja, biarkan Corona pergi. Dan kita harus benar-benar jaga diri kita dengan 5M. Tapi sore hari ini aku bakal ngebahas tentang prestasi dari Ahmad Dandi dan juga Muhammad Iqbal. Coba deh, aku pengen tahu STKIP, itu kepanjangannya apa sih? STKIP itu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kak. Oke. Ya. Beda ya sama yang apa sih namanya FKIP? Beda ya? Ya, kalau FKIP itu kan satu bagian dari beberapa bagian di universitas. Nah, kalau STKIP ini
Kalau sekolah tinggi itu hanya satu jurusan Kak, maksudnya jurusan pendidikan aja. Oh gitu. Kalau misalnya sekolah tinggi ekonomi aja gitu Kak. Oke, Ya, jadi memang fokus pada satu jurusan Fokusnya- saja ya? Ya, di pendidikan. Di pendidikan ya? Oke, Ya. berarti pendidikan apapun itu? Pendidikan apapun itu. Oke, berarti Kalau di lebih- STKIP sendiri ada 5 prodi. Kalau kami sendiri Dandi dan Iqbal ini ada di prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, kalau Katoib itu prodi Pendidikan Bahasa Inggris, terus juga ada prodi Pendidikan Matematika, Fisika, dan yang terakhir guru sekolah dasar. Oke, wah juga banyak juga ya STKIP itu seperti itu ternyata. Nah, ini mungkin Cindy pengen tanya dulu deh, alasan Iqbal, kenapa sih kamu memilih untuk melanjutkan dari sekolah menengah atas langsung lanjut ke STKIP? Alasan yang mendasar apa, Iqbal? Yang pertama karena hijrah. Berarti Saya dulunya hijrah. Yang pertama hijrah. dulunya ada di dunia kegelapan gitu ya? Enggak. Maksudnya kan kalau STKP itu kan ada di Surabaya. Nah, mungkin di Surabaya itu akan menemukan banyak budaya dan hal-hal baru daripada di Bogor sendiri. Makanya hal pertama yang saya menguatkan saya tuh ya harus hijrah gitu. Tempatnya di STKP. Oke. Kalau Dandi sendiri gimana, Dan? Kurang lebih sih dengan Iqbal. Kalau Dandi sendiri memang tujuan untuk kuliah yang pertama adalah merantau, jadi pengen punya pengalaman dan pengetahuan baru, nggak melulu tentang Samarinda, tentang Kalimantan, mistis gitu kan ya. Bener deh, bener. Katanya Terus kalau di juga- Kalimantan nggak boleh masak nasi goreng, itu bener nggak sih, Dan? Katanya kayak mengundang angin yang gede kenceng, itu bener nggak sih atau hanya mitos? Ah, itu cuma mitos Kak. Mitos Banyak. ya, Terus oke. juga kalau minum Sungai Mahakam nanti bisa kembali lagi gitu katanya. Kembali apa? Kalau misalnya kalau kakak datang ke Samarinda gitu kan, terus minum air Sungai Mahakam, itu nanti kapan hari nantinya pasti kakak bakalan kembali lagi ke Samarinda. Oh, begitu. Mitosnya sih seperti itu. Oh, ada mitos-mitos yang dipercaya seperti Iya. itu ya, wah. Oke deh. Yang pertama itu tadi pengen punya pengetahuan dan pengalaman baru, terus yang kedua juga karena memang senang dengan dunia kepenulisan, dengan dunia sastra, akhirnya memilihnya prodinya Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke. Dandi pernah berpikir nggak sih bahasa Indonesia kan udah banyak orang bisa gitu kan? Kan kita emang dari Iya. kecil pakai bahasa Indonesia. Kenapa sih, Dan bener-bener kayak menguatkan diri kamu bahwa kayaknya aku masuk bahasa Indonesia aja deh gitu? Iya, Apa prospek ke depan yang mungkin kamu lihat dari seorang mahasiswa yang berada di STKIP yang jurusannya bahasa Indonesia? Iya. Banyak juga sih sebelum masuk ke STKIP, sebelum juga merantau ke Surabaya, banyak kerabat, keluarga, teman yang nanya akhirnya jurusan apa. Terus saya bilang kan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, otomatis kan stigmanya sudah agak gimana gitu Kak. Sudah pendidikan, guru gitu kan ya, stigmanya wah honornya pasti kecil, kerjanya gitu-gitu aja, didiskriminasi terus. Apalagi gurunya guru bahasa Indonesia, yang mana kalau di sekolah mungkin ya gitu-gitu aja belajar bahasa Indonesia, pelajaran yang nggak perlu dipelajari karena dari kecil udah bisa belajar bahasa Indonesia. Tapi pada kenyataannya banyak orang juga yang meremehkan bahasa Indonesia, bahkan yang meremehkan itu belum tentu bisa pandai menulis, pandai membaca, pandai berbicara, bahkan untuk menulis surat lamaran saja masih perlu cari-cari di internet, bahkan masih salah gitu Kak. Masuk akal. Nah, menurut saya penting sekali untuk belajar bahasa Indonesia, bahkan sesuatu yang diremehkan itulah yang penting untuk dipelajari. Oke, jadi orang yang ternyata merasa bahwa bahasa Indonesia itu mudah, buktinya ada juga anak yang lahir besar di Indonesia tapi nilai bahasa Indonesianya masih di bawah 7 ya, Dandi ya? Nah, itu dia Kak. Oke, aku juga masih mendapati sih teman-teman aku dulu waktu di sekolah. Dan kali ini sahabat kreatif, sore hari ini kita akan ngebahas soal prestasi ya. Dan langsung aja mungkin siapa dulu nih? Muhammad Iqbal dulu deh, boleh. Iqbal, aku boleh tahu nggak sih selama kamu kuliah sampai di semester 7 ini,
Betul ya, semester 7 ya? Iya, betul. Oke. Sampai Benar. di semester 7 ini apa sih prestasi yang sudah kamu ukir? Yang pertama, itu yang menurut saya paling wah di semester awal, Mm-mm. itu saya bisa menjadi juara 3 di Teacher Idol di jenjangnya nasional Di apa? gitu. Lomba Teacher Idol. Teachers Idol. Mm-mm. Ya, Teacher Idol tingkat nasional di STKIP 5 sendiri. Tahun berapa itu Dan? Tahun 2018. Tahun 2018 ya, baru 2 Yeah. tahun yang lalu ya. Cuman itu benar-benar Yeah. kayak yang bikin kamu excited gitu, nggak bisa lupa gitu kan, sampai nggak bisa move on gitu Benar. kan. Karena kan memang sejurusan dengan pendidikan juga lombanya. Nah, jadi nambah semangat gitu. Oh, jadi guru tuh ternyata keren gitu. Oke, memang luar biasa jadi guru itu karena memang sini nggak berbakat, jadi jadi bakatnya entertain, ya udah deh jadi penyiar aja karena jadi penyiar juga keren rupanya. Bisa ngomong sama guru, bisa ngomong sama ibu gubernur, bisa ngomong dengan banyak orang gitu ya kan. Oke, Benar, kemudian kalau Dandi, Kalau dari Dandi sendiri sih, karena tadi sudah Dandi katakan ya kalau memang sukanya di sastra ya, alhamdulillah di STKIP Halikma khususnya ya, setelah masuk di STKIP Halikma sudah bisa nerbitin 1 buku, terus juga pernah juara 1 lomba cerpen tingkat nasional, terus juga pernah juara 1 lomba debat tingkat provinsi, terus juga Dandi sama Iqbal ini tulisannya pernah didanai Kak. Jadi Dandi dapat 5 juta, Iqbal juga dapat 5 juta dari proposal kreativitas mahasiswa. Jadi itu ajang yang paling bergengsi lah di tingkat mahasiswa Kak. oke, keren sekali. Berarti kalian itu kemarin bentuknya tim atau kalian nulis sendiri nih, sendiri-sendiri nih? Nulis sendiri Kak. Oh, nulis Jadi sendiri. masing-masing punya tim gitu. Nah, saya punya tim, Dandi ini punya tim sendiri gitu. Oh gitu. Tapi membawa nama kampus, Iya. bukan Betul. pribadi ya? Iya, nama kampus. Oke deh. Sebentar lagi sahabat kreatif kita akan ngebahas lebih lanjut bagaimana tentang prestasi mereka yang kayaknya udah segudang banget nih sahabat kreatif, prestasi yang sudah disebutkan. Mungkin masih ada lagi nantinya prestasi-prestasi yang menyusul gitu kan. Kita akan dengarkan dulu satu lagu di sore hari ini biar ngobrolnya makin santai gitu kan sahabat kreatif, nggak tegang-tegang amat. Karena sore hari ini sahabat kreatif kita akan berbicara dengan mereka, ngobrol bareng gitu kan sampai nanti loh, sampai jam 5 sore. Jadi don't go anywhere, keep stay tune hanya di Pro 2 FM, suara kreativitas. Prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize, oh, I can't control it, I can't control it, I can't control it. I try to replace it with city lights, I'll never escape it, I need the high, oh, I can't control it, I can't control it, oh, you keep making Benar-benar punya prestasi yang sangat menginspirasi untuk seluruh mahasiswa dimanapun berada, yang mungkin di masa pandemi ini kalian yang belum bisa bertatap muka lagi dengan dosen kalian, mungkin yang udah kangen sama teman-teman kalian, dan yang sudah kangen untuk mengukir prestasi lagi. Mungkin sahabat kreatif bisa saling mensupport dan juga menyimak ya untuk sore hari ini obrolan kita bertiga yang sangat seru nih sahabat kreatif. Rupanya mereka ini jago nulis loh ya. Nah, Iqbal dan Dandi, mungkin kalau aku pengen bahas tentang tulisan kalian yang katanya udah dapat juara nih. Kemarin juaranya di mana? Tulisannya, temanya apa nih? Halo? Suaranya kurang kedengaran kayaknya Kak. Oh, suaranya kurang kedengeran, sorry. Oke, halo, udah denger belum? Udah masuk belum? Masih belum sih Kak, masih belum kedengaran. Kenapa ya kira-kira?
Oke, kita coba lagi. Halo? Udah Halo? kenceng? Udah kenceng belum? Halo? Belum kedengeran ya? Oke deh sahabat kreatif, kita akan coba untuk mengatasi dulu trouble yang terjadi sore hari ini. Coba kita akan puterin dulu deh satu lagu untuk kamu sahabat kreatif. Don't go anywhere, stay tune hanya di Pro 2 FM, suara kreativitas. Numpang Dampang Pro 2 FM. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Terus apa sih yang kalian dapetin selesai dari lomba itu? Boleh tahu nggak? Ya dong. Oke. Jadi gini Kak, kalau tulisan yang saya itu temanya mengenai sosiologi sastra. Jadi sosiologi itu bercerita tentang kehidupan sosial yang terdapat dan tertera di sebuah karya sastra. Nah kebetulan waktu itu saya menganalisis isi novel. Nah kan kebetulan kan teman-teman yang di prodi sastra kan nih paling suka yang namanya baca novel. Apalagi novel itu kan sebagai sarana hiburan yang juga terdapat nilai-nilai pendidikan Kak di dalamnya, yang tentunya sangat berhubungan dengan jurusan pendidikan gitu. Nah, jadi kalau saya itu menganalisis sosiologi sastra dan dihubungkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang berguna untuk generasi milenial gitu kan. Dan saya dari hasil penulisan itu alhamdulillah sangat mendapat manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, itu kita bisa dikenal oleh banyak orang. Apalagi kan kalau ajang PKM itu ajang yang sangat bergengsi di jenjang mahasiswa. Jadi kan tidak semua mahasiswa bisa lolos dari seleksi PKM ini Pak. Jadi kan pasti langsung dikenal, apalagi langsung terekam di wilayah dikti gitu Pak. Selain itu juga tentunya kita bisa dapat nilai plus dari dari sekitar lingkungan sekitar, dan kita juga mendapatkan bonus yakni uang Kak gitu. Jadi dapat ada hadiahnya juga. Ada uangnya, istilahnya beasiswa lah ya. Iya. Bukan beasiswa ya? Bukan Kak, kalau yang dari PKM itu memang kita dapat dana hibah seperti itu. Oh dapat gitu. Dana hibah. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, untuk kalian bisa tahu ada lomba tersebut yang mungkin ngeinfoin itu teman-teman, atau kalian cari-cari di media sosial, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang ngabarin? Oh, kalau mengenai pengumuman PKM itu kita bisa dapat dari kampus, karena kan biasanya kampus juga yang turut membantu mahasiswanya yang memfasilitasi. Terus juga kami mahasiswa juga mencari informasi sendiri juga, karena kan selain disokong oleh kampus, mahasiswa pun harus turut aktif untuk mendapatkan informasi mengenai PKM agar informasi yang kita dapat itu benar-benar dapat dimengerti oleh kita gitu kan. Sehingga kan kita bisa menulis berbagai hal mengenai tema yang kita angkat itu menjadi yang bagus gitu kan. Oke, kalau Dandi sendiri membutuhkan waktu berapa lama sih untuk menyusun tulisan itu tadi, Dandi yang diikutkan lomba? Untuk PKM tadi Kak ya? Oh, kalau dari Dandi sih kurang lebih sebulan, karena memang juga itu kerjanya tim dan juga ada dosen pembimbingnya Kak. Jadi ada dosen pembimbing yang mengarahkan, ada teman-teman juga yang mensupport, membantu. Jadi kurang lebih 1 bulan Kak. Oke, jadi 1 bulan ya cukup ya. Oke, mungkin boleh disapa dulu dong dosen-dosen yang sudah membimbing kemarin di PKM kemarin. Ada siapa aja? Ada Ustazah Faiza. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Faiza.
Ustazah Faiza. Waalaikumsalam Iqbal. Ada Ustaz, ada Ustaz Henry juga, Kak. Ada Ustaz Ustadz ini Henry. Pembimbing saya. Oke, assalamualaikum Ustadz Henry. Oke, terus ada siapa lagi? Waalaikumsalam tuh, tapi nggak dengar Ustadz, suaranya kok nggak keluar nih Ustadz Henry nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nih dosen-dosen yang membimbing PKM kemarin ya, Iqbal dan Dandi ya. Ya kebetulan kemarin Mas Iqbal. Oke. Mungkin kalau prosesnya nggak cukup lama ya, 1 bulan, tapi kok bisa maksimal itu apa sih kiat-kiatnya? Mungkin dari Bapak Ibu dosen, ilmu yang disampaikan apa nih Pak kira-kira? Ustazah atau Ustadz boleh menjelaskan nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Henry, kebetulan dosennya Mas Ahmad Dandi sama Mas Muhammad Iqbal. Jadi kiat mereka bisa lolos di dana hibah itu di kami itu ada program PKM. Kebetulan PJ-nya itu Ustadz Wido belum bisa bergabung ya. Nah, dari cara-cara yang telah dilakukan di kampus itu adalah dibimbing dari bulan Agustus ya. PKM itu kan biasanya kan sampai bulan November. Nanti selama 3 bulan itu dibimbing, digojlok, kemudian disesuaikan dengan apa sih yang biasanya lolos di diktit seperti apa. Nah, kami bimbing itu secara intensif. Nah, kebetulan kampus kami ini kan berasrama, jadi proses bimbingan itu bisa bertemu setiap hari. Beda kalau kampus-kampus di luar kan memang tidak berasrama. Nah, karena berasrama setiap hari kami bertemu, jadi proses bimbingan itu bisa intensif seperti itu, Ibu. Oke, jadi bisa lebih fokus ya Ustadz ya? Gimana? Berarti bisa lebih fokus gitu ya bimbingannya ya Ustadz, karena jaraknya sangat dekat ya. Oke, baik. Nah, Dandi, mungkin kalau kerja tim itu harus ada yang namanya kekompakan ya. Susah nggak sih Dandi menyatukan pikiran kamu dan juga teman-teman kamu yang lain? Iya, kalau dibilang susah sih lumayan, karena memang sebelum kita menulis kita juga ada brainstorming, kita mau ngangkat tema apa nih, tema isu, kan kita harus mengangkat tema-tema atau isu-isu sosial yang sedang dibicarakan atau sedang menjadi masalah di masyarakat, yang supaya tema itu bisa diterima oleh reviewernya, supaya diterima proposalnya. Untuk masalah kekompakan pasti ada gesekan-gesekan sedikit, entah beda pendapat, apalagi kan kami kan bertiga, sudah bertiga, laki-laki semua pula, pastinya keras-keras semua. Ya alhamdulillah bisa dilewati dengan musyawarah juga, dengan berbesar hati juga. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Kalau Iqbal sendiri, tantangan terberatnya apa sih kemarin saat menulis batu-batu kerikil yang mungkin sudah kamu lewati? Apa aja sih kemarin, Iqbal? Kalau saya mungkin di bagian teorinya, Kak. Karena kan saya ini anggota timnya ada yang berbeda prodi. Nah, jadi kan di anggota saya itu ada salah satu anggota itu ada prodi fisika. Nah, itu lumayan sulit karena kan teori yang saya angkat nih itu ada di prodi pendidikan bahasa Indonesia gitu, Kak. Jadi mungkin yang agak sulit itu dari pembelajaran teorinya yang akan kita buat sebagai bahan untuk kita menjadi senjata analisis datanya. Gitu. Mungkin yang agak sulit itu, Kak. Kalau Dandi apa Dandi yang jadi kerikil kamu kemarin? Kalau yang menjadi kerikil sih harus turun ke lapangan sih, Kak, karena kenapa itu? Harus turun ke lapangan, terus juga mencari data, Kak, mencari data. Karena kebetulan kan isunya memang lagi booming di masyarakat tentang radikalisme. Tentang jadi radikalisme ya? Ya, jadi agak gimana gitu, Kak. Jadi harus mencari data di kampus-kampus lain. Cari-cari channel-channel yang juga, cari-cari relasi. Tapi ya alhamdulillah dari situ juga dapat teman-teman baru, dapat pengetahuan baru, pengalaman baru. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan juga nggak cuman
tulisan kalian yang menjadi juara di PKM itu tadi, prestasi-prestasi yang lain yang membanggakan juga tadi katanya Iqbal sempat juara 1 di acara lomba Teachers Idol. Mungkin Iqbal Juara bisa... 3. Oh, juara 3 di Iya, Teachers juara 3. Idol. Itu yang mengikuti siapa aja, Iqbal? Banyak orang kah atau teman-teman kamu sendiri satu kampus atau gimana? Nah, kebetulan kan waktu itu acaranya memang desain diadakan untuk tingkat nasional, Kak. Jadi seluruh peserta baik swasta maupun negeri itu turut andil dalam meramaikan kompetisi Teacher Idol tersebut. Jadi Itu, Kak. Jadi kamu emang pengen ikutan dan akhirnya menang gitu ya? Iya. Oke. Kalau Dandi sendiri tadi, karena memang banyak yang disebutkan, mungkin bisa disebutkan lagi Dandi pernah menjuarai juara apa aja tadi, yang juara 1, juara berapa toh? Iya, kelihatan banget nih kalau Iqbal kan tadi prestasinya kan tentang Teacher Idol, mengajar. Akhirnya kesibukannya selama pandemi ya mengajar kan. Nah, Kalau saya ini kan juga kelihatan nih sibuknya pandemi nulis, ya prestasi-prestasinya juga mungkin di bidang-bidang menulis. Beda dengan Mas Iqbal kan dengan mengajar. Kalau saya sih alhamdulillah selama kurang lebih 3,5 tahun di STKIP Al-Hikmah Surabaya, sudah berada di Surabaya, tinggal di Surabaya, sudah pernah nerbitin 1 buku karya sendiri, terus juga pernah juara 1 lomba cerpen tingkat nasional, terus juga sekarang juga lagi aktif di media sosial. Juara 1 cerpen ya? Juga. Dulu nulis cerpen tentang apa? Gimana Kak? Nulis cerpen tentang? Tentang apa nih? Judulnya? Dulu juara temanya itu tentang kenangan Kak. Tentang kenangan, jadi kenangan sama mantan. Kenangan. Jadi temanya itu kenangan. Alhamdulillah masuk jadi juara 1. Terus juga hadiahnya itu voucher penerbitan yang akhirnya saya terbitin buku di penerbit itu Kak. Oke, yang tadi kamu bilang sampai bisa menerbitkan 1 buku ya? Iya. Oke, itu kamu dapet ini nggak kayak reward gitu nggak dari kampus terkait buku kamu, atau memang kamu secara mandiri atau diketahui oleh kampus kamu? Oh iya, yang pertama sih dari awal kami di STKIP Al-Hikmah Surabaya dari semester 1 khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, memang kan jargonnya guru multiliterasi. Jadi salah satu kemampuan yang harus diasah di semester awal itu ya tentang menulis dan tentang berbicara. Nah, kebetulan saya fokusnya di bidang menulis. Nah, tentunya untuk reward pastinya paling minimal lah dapat nilai A di mata kuliah sastranya. Terus juga kalau dari ajang lombanya sendiri dapat piala, dapat uang pembinaan, dapat sertifikat. Dari kampus sendiri tentu saja mengapresiasi seperti yang Dani bilang tadi, dapat bantuan nilai di mata kuliah yang bersangkutan, yaitu mata kuliah sastra. Terus juga diarahkan terus untuk diberikan kemudahan, difasilitasi dalam kegiatan bersastranya. Oke, luar biasa. Kalau kamu ada kesulitan-kesulitan dalam menulis, atau mungkin ada nggak sih yang mencoba untuk mengarahkan tulisan kamu Dandi selama kamu menulis buku tersebut? Maksudnya gimana Kak? Kesulitannya? Kesulitan, mungkin kamu menemukan satu kesulitan, atau mungkin kamu dalam menyusun bahasanya mungkin ada nggak sih yang menyempurnakan, seperti mungkin ada dosen kamu yang selalu kamu ajak curhat atau bertukar pikiran, ada nggak? Kesulitan terbesar dalam menulis biasanya itu sih tentang referensi atau tentang apa sih yang mau pengen dibicarakan gitu. Kalau dari Dandi sendiri sih nggak pikir panjang gitu Kak. Jadi kalau memang lagi pengen nulis ya ditulis. Kalau memang ada lagi isu yang lagi booming di masyarakat, itu yang ditulis. Kalau dari pribadi sendiri, Dandi juga ada dosen sastranya sendiri. Nah, ini Ustadz Henry salah satu dosen yang expert di bidang sastra. Jadi banyak konsultasi juga dengan beliau. Intinya sih pengalaman Kak.
Jadi kalau pengetahuannya bisa dicari di mana saja mata kuliah ya. itu sendiri. Nah, kalau di pengalamannya itu Dandi cari sendiri, bisa cari di Instagram gitu. Kalau misalnya ketik di Instagram tagar lomba cerpen atau lomba puisi gitu, pasti banyak kok. Yang gratis juga banyak. Oh gitu, oke. Tuh teman-teman sahabat kreatif, kamu yang udah nyimak nih dari jam 4 sore tadi gitu kan. Ternyata untuk kita tahu kapan ada lomba, di mana ada lomba, apa yang kamu tekunin itu coba kamu cari-cari di media sosial. Pasti banyak sekali info yang tersebar luas ya Dandi ya. Baik dari yang gratis sampai dengan yang berbayar tentunya. Dan mungkin itu adalah salah satu cara untuk bisa mengasah kemampuan kita, betul nggak sih? Betul. Oke, mungkin aku mau tanya nih, Iqbal, harapan kamu ke depannya bagaimana? Apakah kamu akan fokus untuk terus mengajar atau mungkin kamu ada cita-cita yang memang akan kamu wujudkan ke depan? Apa sih Iqbal? Wish-nya apa? Iya Kak. Jadi kalau saya nih kan, saya juga sebenarnya menulis Kak, cuman menulisnya di bidang yang ilmiah. Jadi kan beberapa kali juga sempat menjadi pemakalah di beberapa seminar nasional. Oke. Nah, sempat menjadi pembicara di beberapa seminar nasional mengenai kepenulisan ilmiah. Oke. Nah, jadi karena itu saya juga sangat berharap selain mengajar, saya pun ingin menjadi peneliti, khususnya peneliti di bidang linguistik Kak. Jadi kan banyak tuh dari teman-teman yang ada di Badan Bahasa kan, mereka meneliti berbagai isu yang ada di berbagai daerah. Contohnya meneliti bahasa daerah, meneliti tentang bahasa, pokoknya tentang linguistik. Jadi sangat menarik mengenai ilmiah yang berhubungan dengan bahasa gitu Kak. Oke, luar biasa. Semoga deh ya wish kamu itu tercapai di 2021 ini ya. Karena memang kalau kita punya tujuan dan kita mau berusaha, tentunya Allah itu udah menyiapkan jalannya masing-masing gitu ya. Tergantung dari bagaimana kita serius atau enggak gitu. Nah, kalau Dandi sendiri wish-nya apa nih Dandi ke depan? Yang pertama dan yang paling utama tentu saja lulus tepat waktu, bukan lulus di waktu yang tepat. boleh masuk terus. Ya, yang pertama lulus tepat waktu, terus juga mungkin sahabat kreatif boleh doakan supaya Dandi dan Iqbal supaya lulus tepat waktu. Amin. Terus juga yang kedua mungkin Dandi pengen mengabdi untuk mengajar bahasa Indonesia, entah untuk anak-anak Indonesia atau mungkin warga asing supaya lebih mengenal lagi. Terus juga supaya bahasa Indonesia ini tidak lagi diremehkan. Bahkan bahasa Indonesia ini masuk di pasal 3 di Sumpah Pemuda. Tapi padahal pemuda zaman dulu mengeluh-elukan bahasa Indonesia, kok sekarang pemuda-pemudanya malah meremehkan bahasa Indonesia, bahkan meninggalkan bahasa Indonesia gitu. Malah beralih les bahasa Inggris gitu, betul nggak? Ini Bang Thoyib kayaknya kecolek juga nanti kalau kita ngomongin bahasa Inggris ya. Tapi it's okay lah, itu adalah harapan-harapan yang mulia, harapan-harapan yang baik. Kita doakan semoga apa yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Iqbal dan juga Dandi ini benar-benar terwujud. Kita aminkan semua ya sahabat kreatif. Dan semoga sahabat kreatif juga bisa mencontoh apa yang baik dari yang sudah mereka ukir dari Iqbal dan juga Dandi. Oke, sore hari ini nggak terasa juga sahabat kreatif, kita udah sampai di menit ke-50. Ini saatnya Cindy harus akhiri untuk acara Numpang Nampang. Tapi sebelumnya Cindy perbolehkan dulu untuk Dandi dan juga Iqbal bagi-bagi salam dulu ke teman-temannya atau mungkin orang tua atau siapa aja orang-orang yang kalian sayang. Silakan. Dari Dandi dulu ya Kak? Boleh. Oh, boleh. Dari Dandi sendiri salam buat Mama lagi di Makassar nih, lagi pulang kampung ke Makassar. Terus juga buat teman-teman kreatif, kalau kepo boleh kunjungi Instagram Dandi di Ketik Lentik, dan juga channel YouTube-nya Ketik Lentik juga. Oke. Jadi karya-karya Dandi bisa teman-teman sahabat kreatif lihat di Instagram dan di YouTube Ketik Lentik. Gitu Kak. Oke, thank you Dandi. Kemudian Iqbal mungkin bisa sounding lagi. Salam-salam buat nenek yang ada di Sragen. Solo ya? Sragen itu Solo ya? Jawa Tengah ya? Sragen itu Jawa Tengah ya, benar. Oh, beda sama Solo ya Sragen ya? Beda. Oke. Beda.
Berarti aku harus Terus ke juga- Sragen biar tahu. Ya benar Kak. Oke. Terus? Terus juga buat teman-teman yang kepo mengenai curhatan-curhatan, kata-kata pendek yang saya buat, saya juga ada akun Instagram namanya Rintikata 22. Bisa dikunjungi di Instagram. Oke, sahabat kreatif, silakan yang pengen kepoin Dandi dan juga Iqbal bisa langsung aja masuk ke sosial media mereka, baik di Instagram ataupun link YouTube mereka. Oke, sukses Iqbal dan Dandi, barakallah. Ini dari Ustazah Faiza. Semoga menginspirasi pendengar untuk semakin berprestasi dan mengembangkan diri. Amin. Thank you Ustazah dan juga Ustadz yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Dandi dan juga Iqbal yang sudah bergabung di Zoom kita sore hari ini. Dari kawasan Jalan Pemuda 92, Cindy pamit undur diri dan kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya hanya di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.